Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Gandhi dari Sumeneb, Madura, dalam channel Peluit Guru. Bapak Ibu, dalam video kali ini saya ingin berbagi trik dan tips dalam merekam layar ketika kita mengajar PPL, PPG secara daring. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu guru yang sudah bertahan sampai saat ini untuk menjalani PPG, karena kita sudah melangkah sekitar 80%. Tinggal 20% lagi untuk mencapai garis finish, yaitu ada PPL. Setelah PPL ini Bapak Ibu akan menjalani uji kinerja dan terakhir ditutup dengan uji pengetahuan. Bapak Ibu, ketika kita praktek PPL PPG, biasanya dosen ataupun guru pamong ingin video kita mengajar secara daring serta secara luring. Jadi kita sama-sama punya, kita mengajar secara daring seperti apa, secara luring seperti apa, itu yang akan menjadi penilaian dosen dan guru pamong. Bapak Ibu, sekarang saya akan tunjukkan seperti apa contoh video hasil rekaman mengajar PPL secara daring. Nah, ini channel saya. Kita cari video di sini. Non lokomotor dan manipulatif. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita mengajar secara daring dan kita merekam sendiri rekaman layar tersebut, maka kalau misalkan dari awal tampilannya seperti ini, bersusun, ini dari awal video sampai akhir akan bersusun terus Bapak Ibu. Bisa kita aktifkan siapa yang berbicara, maka tampil di layar separuh di sini, sisanya muncul di bagian kanan. Bisa seperti itu. Namun kita harus dari awal video sampai akhir itu biar tidak monoton, kita harus mengubah sendiri Bapak Ibu tampilannya. Kalau kita menggunakan bantuan teman, maka teman tersebut yang akan mengatur tampilan layar kita. Jadi Bapak Ibu yang mengajar itu hanya fokus mengajar pada room ini, memberikan materi pada siswa, jadi lebih fokus. Di sini saya membantu teman saya yang dari Tasik. Jadi saya online dari Madura, teman saya online di Tasik. Saya hadir juga di kelas ini atau di room ini. Ini saya ada di pojok kanan bawah. Saya di sini hanya bertugas untuk merekam layar, membantu teman saya. Jadi dari awal sampai akhir video itu tampilannya tidak selalu bersusun seperti ini Bapak Ibu. Ini saya yang mengubah satu persatu. Teman saya hanya fokus menyampaikan materi. Contohnya seperti ini. Dalam permainan bola basket. Karena kemarin permainan bola kecil. Sekali-sekali kita tampilkan layar penuh seperti ini agar seluruh siswa kelihatan ada berapa jumlahnya. Sebelum Buya lanjut ke materi inti, nah ini saya ubah lagi menjadi tampilan gurunya lebih besar, sisanya ada di sini. Beberapa siswa muncul di sini di bagian kanan. Buya tanya dulu, tahu nggak tentang permainan bola basket atau tentang basket? Ada yang tahu? Silahkan acungkan tangan dulu, baru Buya persilahkan. Mute-nya buka, silahkan. Silahkan Fadil. Enggak. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya seluruh mikrofon dari peserta ini kita mute. Kita minta anak-anak untuk mute semua, atau kita langsung mute secara pribadi.
karena admin yang membuat room ini itu yang bisa mengendalikan siapa yang bisa berbicara di dalam room ini, itu bisa diatur oleh adminnya. Atau kalau Bapak Ibu kesulitan, kita langsung bicarakan saja pada siswa, tolong anak-anak itu semua gambar mikrofonnya diklik sampai ada gambar silang seperti ini. Setelah semua di mute, baru Bapak Ibu melakukan atau melanjutkan pembelajaran. Nah, ini saya sorot satu persatu siswanya agar tampilannya berubah-ubah. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi dari awal sampai akhir videonya tidak monoton seperti ini tampilannya. Misalkan siapa yang berbicara muncul di sini, itu kebanyakan gurunya kan, dalam pembelajaran daring gurunya itu banyak menyampaikan materi, maka yang muncul di layar yang besar ini hanya gurunya, siswanya hanya muncul di sini saja. Namun ketika kita menggunakan bantuan teman, maka teman tersebut yang akan menekan pin dari tiap icon ini, icon siswa ini atau kamera siswa ini. Jadi siapa yang diklik akan muncul di sini, sehingga tampilannya tidak monoton Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Saya akan menyorot siswa satu persatu ketika melakukan pemanasan. Menjawab pertanyaan dari Aspi ya. Oke. Sekarang kita praktek. Sebelum kita ke praktek bola, kita pemanasan dulu. Semuanya berdiri. Silakan berdiri. Ya. Oke. Kita berdiri dulu. Ikuti Buya ya. Silakan hitungan 8. Pemanasan statis. Silakan ke atas kan. Kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini saya jadikan tampilan secara bersusun. Jadi semua siswa nampak di sini melakukan pemanasan. Kemudian setelah itu saya akan sorot satu persatu siswa yang melakukan pemanasan. Berapa? Ke bawah, tentukan. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Tengok ke kiri sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bengkokkan kepala. 1, 2. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi teman saya yang fokus ngajar ini hanya menyampaikan materi saja dan praktek di dalam video tersebut. Beliau tidak sibuk dengan mengatur tampilan layar. Jadi tampilan layar itu hanya tugasnya admin yang hadir di dalam room tersebut. Maka Bapak Ibu ketika akan melakukan praktek daring, alangkah baiknya minta bantuan kawan sebagai admin di dalam room tersebut. Jadi Bapak Ibu hanya fokus mengajar di situ, dan kawannya dan teman Bapak Ibu tersebut yang akan merekam dan mengatur tampilan layarnya agar tidak monoton. Perlu diketahui Bapak Ibu, dalam perekaman ini saya tidak langsung merekam pada Google Meet-nya, namun saya menggunakan aplikasi tambahan. Aplikasi tersebut namanya Bandicam. Ini seperti ini tampilannya. Nah, ini Bandicam. Biasanya Bandicam ini kita download secara gratis di Google, atau nanti saya bagikan link downloadnya Bapak Ibu. Namun ketika kita mendownload di Google itu biasanya terbatas, hanya sekitar 10 menit video tersebut akan terhenti. Tapi nanti saya akan bagikan keymakernya agar Bandicam tersebut
dapat merekam lebih dari 3 atau 4 jam. Tampilannya seperti ini. Ketika kita klik tombol ini, maka perekaman layar akan berhenti. Nah, di sini tertera menit dan detiknya. Ini durasi lama kita merekam, maksimalnya sampai 314 GB. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita berbagi tips dan trik di sini agar Bapak Ibu menjadi lebih paham. Saya hanya berbagi tentang pengalaman saya ketika mengikuti PPG. Jika dirasa video ini berguna, silakan Bapak Ibu share pada teman-teman yang lain agar tidak kesulitan ketika merekam layar secara daring. Dan di video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal aplikasi Bandicam sebagai aplikasi perekam layar. Oke Bapak Ibu guru hebat Indonesia, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.